Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, semester keempat ya, teman-teman. Teman-teman, hari ini perkenalkan, nama saya Putri Maisara. Di sini saya mengampu mata kuliah Goal Setting Objective Key Result. Saya sendiri adalah Putri Maisara ya, teman-teman mungkin di semester sebelumnya sudah pernah ketemu dengan saya. Oke, di mata kuliah ini kita akan bahas tentang goals, teman-teman. Ya, tentang OKR. Nah, OKR itu apa sih? Nah, akan kita pelajari hari ini. Tapi sebelum kita mengenal tentang OKR, teman-teman harus tahu terlebih dahulu apa itu goals. Goals. Nah, setiap orang pasti memiliki goals. Dan apa yang kalian ketahui tentang goals? Pasti kalian, ya, oke Bu, saya punya tujuan. Ya, goals itu adalah tujuan, teman-teman. Ya, tujuan. Nah, dilansir dari Positif Psikologi pada tahun 2002, apa yang dimaksud dengan goals? Goals itu adalah tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai dan biasanya itu berupa keahlian atau kecakapan yang ingin kamu kuasai dalam kurun waktu tertentu. Jadi, teman-teman pasti dalam hidup ini punya tujuan. Sama dengan organisasi juga ya. Organisasi juga punya tujuan, yaitu untuk mencapai misalnya satu organisasi ini, katakan organisasi A, B. Nah, organisasi ini ya kan pasti memiliki tujuan. Misalnya dalam 50 tahun ke depan dia itu udah memiliki cabang sebanyak 10 cabang di luar negeri. Nah, itu adalah tujuan. Sama juga dengan teman-teman. Ketika teman-teman juga belajar, misalnya nih teman-teman kuliah, pasti teman-teman juga punya tujuan, ya. Nah, itu disebut dengan goals. Goals itu adalah tujuan yang ingin dicapai dan biasanya berupa keahlian ataupun kecakapan. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Goals. Tadi ada goals. Kemudian dalam bahasa Indonesia, goal setting. Apa itu goal setting? Goal setting itu juga disebut sebagai proses menetapkan tujuan. Kita sudah memiliki tujuan, tapi bagaimana proses untuk menetapkan tujuan tersebut? Gak mungkin kujuk-kujuk langsung punya. Pasti ada namanya proses penetapan. Nah, penetapan tujuan ini tidak hanya berisi pencapaian, tapi juga memiliki perjuangan. Kira-kira apa yang kita bisa perjuangkan untuk mencapai tujuan tersebut, ya, untuk mencapai tujuan tersebut. Dan itu apa yang kalian alami selama mencapai tujuan tersebut, ya. Berarti ada pencapaian dan reward yang ingin kamu raih. Itu disebut dengan goal setting. Kalau goal sebelumnya itu adalah tujuan, goal setting adalah proses penetapan tujuan. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, penetapan tujuan ini sangat mempengaruhi motivasi kita untuk melakukan sesuatu. Contoh, ketika teman-teman punya tujuan, oke, ini kita setelah Lebaran, teman-teman udah UTS. Nah, setelah UTS, teman-teman punya tujuan. Oke, setelah UTS saya akan menabung. Saya tujuannya adalah setelah UAS saya mau jalan-jalan ke Jogja, seperti itu. Nah, ketika teman-teman jalan ke Jogja, otomatis teman-teman butuh proses untuk menetapkan tujuan tersebut dan bagaimana mencapainya. Gak mungkin teman-teman ke Jogja punya tujuan tapi gak ada upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Otomatis teman-teman butuh biaya transportasi, akomodasi, kemudian nanti mungkin mau biaya jalan-jalan, mau ke kafe dan lain sebagainya. Sehingga teman-teman dari UTS itu sudah memiliki target yang harus dicapai untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Seperti itu. Nah, dengan tujuan tersebut otomatis teman-teman termotivasi untuk menabung atau untuk bekerja lebih untuk mencapai tujuan yang teman-teman inginkan. Oke, kita lanjut teman-teman. Makanya kita membutuhkan namanya OKR ya, ataupun kita butuh Objective Key Result. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Objective Key Result? Objective Key Result itu ya untuk mengukur performa teman-teman. Dalam mengukur performa, OKR ataupun Objective Key Result ini ya adalah salah satu cara yang saat ini marak digunakan. Jadi banyak perusahaan yang sudah menggunakan sistem ataupun tools OKR ini
ya. Jadi secara umum sebenarnya terdapat banyak metode yang bisa digunakan. Ada KPI ataupun yang disebut dengan Key Performance Indicator untuk mengukur kinerja dalam mencapai tujuan, ya. Dan yang paling marak digunakan sekarang ini adalah OKR, ya. Dan mungkin salah satu yang lazim di sini adalah yang banyak digunakan oleh perusahaan adalah KPI, seperti itu. Nah, kenapa OKR? Apa itu OKR? Kenapa itu jadi mata kuliah seperti itu, teman-teman? Ya, jadi di hari ini kita akan membahas OKR itu apa sih, seperti itu. Oke, mengutip dari What Matters, ya, OKR itu apa? OKR itu adalah suatu cara ataupun metode yang dibuat untuk tim ataupun individu dengan target yang menantang dan ambisius. Jadi OKR ini, ya, itu dibuatkan untuk tim, bisa digunakan untuk tim, bisa juga digunakan untuk individu, personal orang-orang, ya, dengan target yang menantang dan ambisius, namun dengan menggunakan cara yang terukur, ya, ambisius dan menantang dan terukur. Nah, OKR juga dapat melihat bagaimana progres kinerja seseorang yang cukup fleksibel. Misalnya progres kerja, kita punya tujuan misalnya untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Oke, ini posisi kita sekarang di bulan 3, ya, akhir bulan 3. Teman-teman punya target ataupun teman-teman punya tujuan di akhir tahun 2003 setidaknya itu ada peningkatan sebesar 10% dari total penjualan, ada peningkatan 10%, ya. Sehingga apa? Kalau seandainya di waktu yang telah ditentukan teman-teman itu belum mencapai target, teman-teman akan melihat bagaimana progresnya, udah mau mencapai atau belum. Kalau seandainya waktu udah mepet, kira-kira teman-teman itu pasti lebih gencar lagi untuk mencapai tujuan tersebut. Makanya disebut di sini melihat progres kinerja, apakah apa yang kita lakukan itu sudah mendekati tujuan atau belum. Nah, tujuan dari dijadikannya OKR sebagai metode pengukuran kinerja oleh perusahaan adalah OKR itu memungkinkan perusahaan untuk membuat target yang ambisius dan terukur dalam pelaksanaannya. Jadi teman-teman pasti punya tujuan, ya. Pasti pernah punya tujuan, tapi saya misalnya nih, tujuan saya pengen ke Jogja seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi sehingga saya butuh budget minimal 500 ribu. Ternyata dalam waktu sebulan, ya, saya tidak mendapatkan nominal tersebut. Nah, otomatis teman-teman karena punya target kan harusnya lebih ambisius. OKR ini akan membantu teman-teman untuk menetapkan target yang cukup ambisius dan dapat terukur kira-kira tercapai atau enggaknya, kemudian bagaimana pelaksanaannya, seperti itu. Oke, objektif juga bisa dibilang, ya, sebagai target utama, ya, target utama yang bersifatnya ambisius dan cenderung kualitatif. Dan oleh karena itu untuk mencapainya maka diperlukan key result, ya. Jadi objektif itu adalah apa yang ingin dicapai. Key result itu adalah bagaimana mencapai dari objektif tersebut. Oke, teman-teman. Nah, itu sekilas teman-teman terkait dengan apa yang dimaksud dengan OKR. Selebihnya di pertemuan selanjutnya kita akan lebih membahas detail apa itu OKR. Kenapa perusahaan sudah banyak menggunakan OKR ataupun Objective Key Result. Kenapa perlu dipelajari? Nah, teman-teman akan mempelajari di mata kuliah ini. Dan untuk silabusnya, di sini saya cantumkan ada 16 pertemuan, udah termasuk UTS dan UAS, teman-teman. Jadi, di silabus ini, teman-teman minggu pertama itu akan membahas tentang kekuatan tujuan strategis, ya. Mohon maaf, ini sebenarnya konsep dasar strategis, ada pertukaran. Harusnya konsep dasar OKR, kemudian pertemuan kedua ada kekuatan tujuan strategis, kemudian merancang OKR untuk dampaknya, bagaimana ya OKR itu memiliki dampak. Yang keempat itu teman-teman di pertemuan keempat akan membahas tentang OKR versus KPI. Kira-kira bagaimana sih apa plus minusnya dari OKR dan KPI. Kemudian kegunaan KPI, kira-kira apa sih gunanya kita harus mengerti, harus tahu KPI ini. Kemudian bagaimana implementasi KPI. Kemudian di pertemuan ke-7 kita persiapan untuk UTS, yaitu kita review materi, teman-teman. Kemudian di pertemuan ke-8 kita masuk UTS.
pertemuan ke-9 menulis bagaimana OKR ya, kita coba dalam langsung ke praktiknya cara membuat OKR. Kemudian dan menulis OKR ini nanti ada OKR untuk grup juga, kemudian proses desain OKR untuk grup, kemudian di pertemuan ke-12 ada mengelola dan menindaklanjuti OKR, ke-13 menerapkan OKR di seluruh organisasi, kemudian yang ke-14 mengukur keberhasilan implementasi dari OKR, dan sampai pada pertemuan ke-16 kita sudah mulai UAS seperti itu. Jadi teman-teman, ini adalah silabus ataupun rencana perkuliahan kita selama 1 semester. Nah, untuk realisasinya kita coba nanti on the track, tapi nanti balik lagi kalau seandainya nanti ada perubahan, ya kita mencoba untuk cari yang terbaiknya. Misalnya ada tiba-tiba nanti kita buat study case ataupun ada pembentukan kelompok. Nah, itu nanti kita bahas di kelas, teman-teman. Itu aja teman-teman untuk pertemuan di awal ya. Jadi kita ada konsep dasar OKR, kemudian juga kita membahas silabus. Selama 14 kali pertemuan kita akan mempelajari apa-apa aja. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf teman-teman. Nanti kalau emang ada mau ditanyakan, silakan ditanyakan di grup WhatsApp ataupun di kelas langsung secara tatap muka. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.